Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabat kelek-kelek semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Ini kita lagi mau ngadain touring tipis-tipis ke Forest Kopi ya. Ya, di belakang itu ada Pak Andreas sama istrinya, ada Om Hadi juga. Nanti kita akan ketemu sama Mas Anam. Mas Anam sudah nunggu di pertigaan Tasyaga ya. Kali ini kita lagi ada di Jalan Raya Wonotunggal ya, tepatnya yaitu Jalan Raya Wonotunggal. Tadi kita istirahat bentar di Alfamart untuk titik kumpul kita. Oh ya teman-teman, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya, amin amin. Oke, ini suasananya cerah ya teman-teman, cerah, nggak mendung, alhamdulillah. Ini jalannya seperti ini di Jalan Raya Wonotunggal. Oke, let's go. Kita ini nanti ya, itu yang di depan itu pertigaan Tasyaga ya. Ini Mas Anam ini ya. Nah, Mas Anam ini benar, ketemu dulu sama Mas Anam. Ini Mas Anam ini ya. Kita lanjut. Saya di belakang aja, nanti ingin dari Pak Andreas. Ini hanya ada 4 motor ya sama saya, karena teman-teman itu yang mau ikut ada yang keperluan dadak, jadi nggak ikut. Kemarin kayak Pak Dwi itu ada keperluan dadak ke Semarang, terus ada juga yang nggak bisa karena mungkin ada urusan pekerjaan juga ya, walaupun ini hari Minggu, tapi it's okay. Walaupun kita 4 motor, kita tetap berangkat. Iya, ini sekalian ngetes remap. Ini di tanjakan itu seperti ini teman. Apakah kuat? Ya masih kuat lah. Tapi ini hitungannya dari pertigaan Tasyaga itu tanjakan curam ya teman-teman ya. Ini saya hanya pakai mode D tapi masih kuat. Karena apa? Karena motor kita sudah di remap juga ya, jadi tenaganya nggak terlalu loyo. Saya mending pakai mode D dulu, nanti kalau benar-benar nggak kuat baru saya pakai mode S. Nah gitu aja ya. Oke, lanjut. Tuh teman-teman pada ngebut, saya santai saja. Tuh yang paling depan itu ada Pak Andreas. Pak Andreas ngajak istrinya. Terus yang di urutan nomor 2 itu ada Om Hadi pakai Fok R merah. Terus yang nomor 3 itu ada Mas Anam pakai Fok R abu. Nah, saya sendiri pakai Fok R abu. Nah, suasananya seperti ini. Ini udah agak mulai landai. Nanti ada tanjakan lagi teman-teman. Oke, let's go. Kita lanjut. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang kalau mau ke Forest Kopi pakai motor listrik, jangan khawatir ya kalau baterainya tidak cukup. Nanti di sana itu ada SPLU yang sudah kita ajuin ke PLN. Alhamdulillah dibuatkan SPLU di Forest Kopi.
Jadi Forest Kopi ini jalur sini itu ya merupakan jalur alternatif ke Dieng via Gerlang ya. Jadi teman-teman kalau mau ke Dieng lewat sini bisa, nanti bisa ngecas di Forest Kopi. Tempatnya itu di parkiran ya, di parkiran yang khusus mobil. Teman-teman jangan ambil yang parkiran motor, teman-teman langsung aja lurus ke arah parkiran mobil sambil bilang sama petugas parkirnya mau ngecas motor listrik, nanti ditunjukkan ya tempatnya teman-teman. Ini di sebelah kiri itu Universitas Diponegoro ya. Universitas Diponegoro itu bikin kampus di sini juga ya, untuk pemerataan pendidikan salah satunya ya. Nah, ini di sini itu banyak kafe-kafe. Barusan itu di sebelah kanan Mountain ya. Nanti di depan juga masih ada lagi. Banyak teman-teman. Sesekali agendakan ya teman-teman, kalau mau ke Forest Kopi. Kuat, jangan takut nggak kuat. Sebelum motor saya remnya pun saya sudah beberapa kali ke sini, bahkan nyampe atas lagi ya, nyampe. Nah, ini landscape ya di sebelah kanan barusan. Saya udah beberapa kali ke sini, kan sampai ke atas lagi, atasnya Forest Kopi, yaitu di ada jembatan Cibideng ya, terus kebun teh. Terus kalau teman-teman lurus lagi itu nanti tembusnya Gerlang, tapi jalannya ya agak lumayan ada beberapa yang rusak maksudnya di samping tanjakannya. Tapi is okay, masih oke ya, masih layak untuk dilewati, jadi nggak perlu khawatir banget. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini di depan itu ada gapura selamat datang Desa Kambangan ya. Sini itu masuknya Desa Kambangan, Kecamatan Bledu. Kalau Forest Kopi sendiri kalau nggak salah masuknya itu ya, lupa saya, lupa saya teman-teman. Nah, itu gugusan apa, pegunungan Dieng itu di depan itu ya teman-teman, kelihatan ya. Kalau cerah kelihatan itu sudah masuk gugusan hutan Dieng, tepatnya hutan kayu abang namanya ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa dinamakan hutan kayu abang ya, bisa komen ya. Desa asal usul kenapa kok dinamakan Desa Kayu Abang gitu, mungkin teman-teman bisa komen kalau ada yang tahu. Nah, ini di depan itu ada pertigaan. Kalau ambil kiri itu berarti ke arah Sikembang Park atau Telaga Tinggo, bisa Belado juga bisa ya, jalan alternatif. Nah, ini ya belokan sebelah kiri itu bisa teman-teman. Ini ada teman-teman komunitas motor apa itu ya, GL nggak salah, GLCB. Ini di tanjakan-tanjakan yang seperti ini tuh masih bisa dengan mudah ya teman-teman. Nah, ini di depan itu udah mulai ada tanjakan ya teman-teman. Itu Pak Andreas sama istrinya boncengan. Nah, ini masih belum seberapa, belum terlalu curam ya, masih terhitung mudah. Oke.
Ini kita lanjut. Jalan sini tuh kalau hari Minggu ramai teman-teman, apalagi nanti kalau ada agak siangan sedikit, soalnya jalur alternatif ke Dieng juga banyak tempat wisatanya di sini ya. Ada si Kembang, terus ada juga si Kembang Park, terus yang nanti di sini itu apa ya namanya, rame pokoknya teman-teman. Terus ada juga bukit danau Dringgo, itu bisa dari sini. Terus nanti ke Gerlang, Pakasiran, bisa sampai Dieng Batur ya. Ini tanjakannya masih aman. Nah, ini Pinus Park, bisa buat camping juga di sini tuh. Nah, ini nanjak lagi ya teman-teman. Banyak pohon cemara ya. Anak saya kalau diajak ke sini seneng ya. Pasti lagunya kiri kanan banyak kulihat gitu teman-teman. Maaf ya, suara saya jelek. Oke. Ini baterai masih 60%. Jarak tempuh padahal masih 30 km,6 ya, 30,6 km. Nah, karena tanjakan ya teman-teman, tadi walaupun dari 100% tapi udah saya pakai teman-teman, jadi nggak full 100%. Nah, ini selamat datang Deswita Kembang Langit. Nah, nanti di depan itu ada tempat wisata Kembang Langit. Ini jalannya nanjak ya teman-teman, tapi masih adem di sini, adem dingin ya. Nah. Ini yang di sebelah kiri itu objek wisatanya Kembang Langit Park. Di sini itu ada tempat campingnya juga ya, Outbound, Flying Fox, terus ada homestay juga. Jadi kalau mau nginep di sini bisa teman-teman. Di sini juga banyak homestay ya. Ini di depan ini ada penginapan Rahayu. Nggak tahu tarifnya berapa ya. Ini masih nanjak terus teman-teman. Ini di depan itu Pak Hadi sama Pak Rias itu yang paling depan. Mudah-mudahan cukup dan nggak overhead. Nah, kalau Pak Andreas mungkin ada kemungkinan untuk overhead ya, karena Pak Andreas itu boncengan sama istrinya. Duh, berisik banget ini teman-teman, pakai knalpot brung ya, Vario ya. Yang di belakang itu yang paling berisik itu. Sedangkan kalau kita kan nggak ada suaranya ya, halus. Nah, tuh di belakang itu pakai knalpot brung brung, bikin berisik aja teman-teman ya. Nah, itu ya yang plat B itu ya, barusan bikin berisik. Ini saya pakai mode D ya teman-teman, walaupun nanjak tapi masih kuat, karena mode D saya sudah saya remap nyampe 80 km/jam.
jadi aman. Oke. Desa Kembang Langit. Alpot Brung. Ini saya tetap pakai mode D ya, belum saya rubah ke mode S karena saya rasa masih kuat. Nah, ini mau berhenti dulu. Pak Hadi biasanya mau kencing, teman-teman. Apa istirahat bentar Pak lagi Pak? Hah? Abang, yo nggak istirahat ini. Tuh punyanya Pak Andreas sudah kepanasan ya, overhead ya. Nah ini punyanya Pak Andreas ya. Overhead ya. Enggak, istirahat dulu Pak. Soalnya boncengan. Oke, ini mau ngademin PLDC dulu ya. Punyanya Pak Andreas. Ini punya saya baterainya masih 55%, jarak tempuh 32,2 km. Ini punyanya Pak Andreas. Baterai masih 30% ya. Jarak tempuh udah dimatiin. Nah, ini dimatiin dulu biar dingin. Santai-santai Pak. Punya Mas Anam ini dari bandar masih banyak ini, masih 90%, jarak tempuhnya 9,9. Oke, kita mau istirahat dulu di sini ya. Nah, istirahat dulu kita. Sip. Nah, ini setelah kurang lebih 20 menitan kita istirahat untuk mendinginkan PLDC, kita lanjut lagi ya teman-teman perjalanannya, karena PLDC-nya Pak Andreas sudah dingin. Oke, let's go, kita lanjutkan perjalanannya. Semoga tidak ada halangan lagi dan semoga dilancarkan ya, karena Pak Andreas itu boncengan ya, boncengan sama istrinya, kurang lebih 150 km ada kayaknya ya berdua. Ini sudah memasuki hutan lagi, hutan cemara. Titik-titik rawan overhead itu di sini ya teman-teman. Kalau nggak di tempat tadi itu biasanya di kaca langit. Kalau nggak istirahat dulu sering overhead, antara titik tadi yang Pak Andreas overhead sama di kaca langit itu. Jadi untuk teman-teman kalau naik molis yang ada dinamo hubnya atau ada PLDC-nya, bisa istirahat dulu di antara titik-titik tadi ya, untuk sekedar mendinginkan PLDC-nya kalau boncengan ya, karena rawan overhead. Jadi bisa istirahat mungkin sambil udut dulu ya. 10 atau 20 menit daripada nanti overhead di jalan ya. Nah, ini suasananya seperti ini. Karena kelihatan sekali kalau PLDC mau overhead itu, di gas itu udah nggak ada tenaganya, udah ngempos istilahnya. Nah, ini di titik sini juga ya, di kaca langit. Jadi antara titik tadi yang Pak Andreas overhead sama kaca langit itu titik-titik rawannya ya. Tapi kalau istirahat insya Allah aman ya, bisa dicoba ya teman-teman. Karena saya beberapa kali pernah sama istri kesini, aman juga ya. Padahal waktu itu belum di remap ya, cuma istirahat sebentar saja. Istirahat istilahnya ngerokok ya, ngerokok 1 batang, bahkan belum selesai rokok habis itu saya lanjut perjalanannya, alhamdulillah ya, nggak overhead ya. Nah, ini
punyanya Pak Andreas kayaknya overhead lagi ini ya. Udah nggak kuat, mungkin mau nyari tempat yang aman buat berhenti ya. Nggak kuat ini, udah indikator M-nya nyala merah ini katanya ya. Oke, santai saja, kita cari tempat yang aman Pak, santai Pak. Biar pelan, yang penting nyampe Pak, karena ini full tanjakan ya teman-teman. Walaupun jalannya udah halus, sudah enak, tapi karena medannya itu nanjak ya, seperti itu ya. Ini kita suruh istirahat dulu, padahal Forest Copy itu di depan aja ya. Ini kita istirahat sebentar sambil mendinginkan PLDC nya. Nanti videonya saya off, terus saya on kan lagi ya ini ya. Nah, ini udah beberapa saat udah dingin. Karena sudah deket, kita istirahat cuma 5 menit atau 7 menitan ya. Nah, ini paling 100 meter itu udah nyampe Forest Copy yang di depan itu ya, setelah masjid itu. Nanti lokasinya Forest Copy di situ ya. Setelah masjid yang di depan, Masjid Al Aziz. Nah, ini Masjid Kembang Langit yang sedang direnovasi ya, sedang dibangun. Itu di depan yang banyak pohon cemara itu, yang sebelah kanan. Nah, Forest Copy ini udah masuk ya. Nah, ini villa kalau mau nginep di sini bisa di situ ya teman-teman. Nah, di depan belok kanan Pak ya. Nah, ini kita langsung aja ke parkiran yang khusus buat ngecas molis. Untuk yang ngecas molis itu adanya di parkiran mobil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kesini bawa molis, langsung aja masuk, bilang aja sama itu tukang parkirnya kita mau ngecas. Nah, ini tempatnya di sini, di depan sini ya, di khusus parkir yang pengunjung villa. Nah, ini kita masuk sini, SPU nya ada di sebelah kanan itu, di sebelah kanan bangunan itu. Oke, kita cek dulu baterainya sisa berapa. Punya saya masih ada 50% kalau nggak salah ya. Oke, nanti kita cek tuh punyanya punya Pak Andreas sisa 20% ya. Tadi dari Pekalongan kota, tepatnya di Panjang, terus jemput istri dulu ke Perum Balai Agung Batang, baterainya sisa 20%. Sedangkan punyanya Pak Hadi, baterainya sisa 48% dari Terto ya. Punya saya sendiri baterainya sisa 50% dengan jarak tempuh 33,8 km. Nah, ini kita mau ngecas dulu sambil kita mau istirahat, makan-makan. Setelah itu kita nanti lanjut perjalanannya ya. Nah, kita lanjut nanti setelah kita istirahat, kita lanjut lagi. Nah, ini setelah baterai punya saya sampai 90%, setelah dicas sampai 90%, ini Pak Andreas turun dan kita mau lanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Kita mau ke Gerlang nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.